Jumpa lagi di Ibu TV. Ini adalah Toshiba 50E330N Smart TV 4K 50 inci dari Toshiba yang terjangkau tapi fiturnya segudang. Harganya 5 jutaan. TV ini dilengkapi dengan Dolby Vision dan Dolby Atmos yang bisa membuat pengalaman menikmati konten jadi semakin seru ya. Fitur untuk gamingnya juga lengkap. Ada ALLM, VRR, Game Mode, G-Sync compatible dan lain-lain. Dan ada juga fitur screencasting melalui Chromecast dan AirPlay juga bisa. Oke, langsung aja kita review TV yang satu ini. Ya, Toshiba terbilang cukup rajin ya untuk menghadirkan beragam TV baru ke Indonesia. Kita juga udah sering nge-review TV dari brand yang satu ini, mulai dengan TV yang layar super besar 100 inci sampai TV yang punya fitur built-in karaoke ya. Kalau kalian belum nonton berarti ada yang kelewat tuh ya. Mungkin lupa subscribe. Jadi tahu dong harus ngapain. Nah, sekarang balik lagi ke TV yang satu ini dan kita langsung mulai bahasannya dari paket penjualannya. Oke, kita bisa lihat di sini ada unit TV Toshiba 50E330N-nya. Lalu ada 2 buah stand atau kaki untuk TV ini. Lalu ada remote dengan koneksi Bluetooth. Dan tentunya ada paket dokumen. Nah, seperti TV Toshiba yang lain, TV yang satu ini disebut Design in Japan dan hadir dengan desain yang terlihat modern sih memang ya. Untuk warnanya dominan abu-abu tua ya. Bezel kiri, atas, dan kanan layar itu ketebalannya 8 mm. Sementara untuk yang bawahnya itu sekitar 17 mm. Kalau dilihat dari samping, bagian pinggiran dari TV ini ketebalannya 16,5 mm. Semakin ke tengah, ketebalannya tentunya bertambah ya. Sementara untuk stand-nya itu diposisikan dekat ujung kiri dan kanan TV dengan desain seperti ini. Terdapat pengait untuk kabel management di bagian belakang masing-masing stand. Stand ini terasa cukup kokoh dan bisa menopang TV dengan baik. Stand ini mengangkat TV sekitar 4,5 cm dari permukaan meja. Ini masih agak kurang tinggi ya kalau kita mau pasang soundbar. Jadi kalau mau pakai soundbar, terpaksa kita pasang di depan TV-nya. Nah, sekarang berada ke sisi belakang TV ini. Di area tengah ada lubang mounting dengan ukuran 400 x 200 mm yang bisa digunakan untuk masang bracket untuk pasang ke tembok. Kemudian di area kanan ada deretan konektor I/O. Konektor I/O ini ditempatkan di 2 area. Ada konektor yang menghadap ke samping dan ada juga yang menghadap ke belakang. Sementara untuk konektor power ada di area kiri sisi belakang TV. Di bagian dasar TV ini ada sebuah tombol navigasi dan juga 2 grill speaker yang menghadap ke bawah. Secara keseluruhan untuk dimensinya adalah 1119 x 649 x 80 mm tanpa stand atau 1119 x 692 x 274 mm dengan stand. Sementara untuk bobotnya ada di kisaran 10 kg kalau dihitung dengan standnya ya. Nah, untuk spesifikasinya, untuk layar ukurannya tentunya 50 inci, resolusinya 3840 x 2160 pixel. Ya, jelas 4K ya. Untuk refresh rate-nya 60 Hz. Teknologi layarnya pakai Direct LED atau DLED. Untuk HDR-nya ada Dolby Vision. Untuk video prosesornya dia pakai Rexa Engine ZR. Dilengkapi juga dengan fitur penunjang tampilan seperti Color Remaster Pro, Super Contrast Booster, AI 4K Upscaling, dan Filmmaker Mode. Untuk audionya dia pakai Rexa Power Audio dengan speaker 2x10 watt. Jadi total dayanya adalah 20 watt. Tentunya sistem audio ini didukung oleh Dolby Atmos juga. Untuk OS dia pakai VIDA U7. Di sini terdapat voice assistant bernama VIDA Voice yang bisa dikendalikan dengan remote juga. Untuk konektivitas dia punya Wi-Fi 5, Bluetooth 5, Ethernet tentunya ada. Untuk TV dia bisa digital, bisa analog juga. Sudah mendukung TV digital dengan standar DVB-T2 yang digunakan di Indonesia. Jadi kalau menonton siaran TV digital lokal cukup pasang antena aja, nggak perlu pakai STB tambahan lagi. Nah, untuk konektor I/O di TV ini terbagi ke 2 area penempatan. Konektor yang menghadap ke samping dari atas ke bawah ada 2 port USB 2.0. Ada 1 port HDMI 2.1 yang mendukung input sampai 4K 60. Ada analog audio out. Kemudian ada 2 port HDMI 2.1 yang juga mendukung input sampai 4K 60. Port dengan label HDMI 3 ini bisa digunakan untuk eARC untuk koneksi ke soundbar. Kemudian ada antena in, digital audio out, port Ethernet. Sementara untuk konektor yang menghadap ke belakang itu adalah konektor AV in ya. Nah, saat pertama kali dinyalakan ada proses setup awal untuk VIDA U7 yang terbilang sederhana banget lah seperti biasa, kurang lebih hanya untuk menghubungkan TV ke Wi-Fi aja. Setelah itu TV langsung bisa digunakan. Tampilan utama VIDA U7 ini banyak diisi rekomendasi konten dari aplikasi yang terinstall di TV. Sayangnya rekomendasi ini nggak bisa kita atur ya. Nah, di VIDA U7 ini terdapat banyak aplikasi streaming populer seperti Netflix, YouTube, Prime Video, Apple TV, dan Disney Plus Hotstar. Aplikasi streaming lokal seperti Video dan Mola itu juga ada di sini. Kalau misal aplikasi yang lain kita bisa download lewat app Marketplace. Sementara itu untuk casting konten, TV ini sudah kompatibel dengan Chromecast. Jadi kita bisa melakukan casting konten dari smartphone ke TV ini. Jadi kita bisa melakukan casting konten dari smartphone Android atau bahkan dari Windows ya, dari laptop atau dari PC desktop kalian bahkan juga bisa ya. Nah, sementara kalau kalian pakai iPhone atau perangkat iOS yang lain, bisa dihubungkan ke TV ini menggunakan AirPlay. Sementara kalau
kalau butuh screen mirroring dari Windows atau Android, bisa juga nih menggunakan fitur screen sharing. Kalau kita butuh mutar file dari storage berbasis USB, kita bisa pakai port USB. Ini bisa untuk file video, audio, dan gambar juga. Bisa juga digunakan untuk memasang storage untuk fitur recording yang biasanya dikenal sebagai personal video recorder atau PVR. Selain itu, port USB di sini juga bisa digunakan untuk memasang perangkat input seperti keyboard. Ini bisa mempermudah kita ya kalau kita mau input masukin teks ke TV misalnya untuk ngisi password gitu. Kemudian ada juga 3 port HDMI yang bisa digunakan untuk menghubungkan TV ini ke perangkat lain seperti konsol game, laptop, dan sebagainya. Semua port HDMI ini standarnya berjalan di mode auto, jadi kita nggak perlu mengubah secara manual dari mode standar ke enhance. Nah, saat kami coba hubungkan laptop melalui port HDMI 2.1-nya, kami langsung mendapatkan resolusi 4K dengan refresh rate 60 Hz tanpa masalah, baik itu di mode SDR maupun HDR. Untuk navigasi terdapat sebuah tombol fisik di bagian dasar TV. Ini merangkap juga sebagai tombol power. Menurut kami, navigasi dengan tombol ini agak kurang praktis ya, karena ini bukan tombol navigasi 5 arah, hanya 1 tombol saja di sini ya. Jadi lebih baik kita gunakan remote bawaan TV ini aja. Remote TV ini menggunakan koneksi Bluetooth dan memiliki banyak tombol. Jadi bukan desain yang minimalis banget, malah jadi lebih enak dipakai sih sebetulnya. Tombol navigasi utama ada di area tengah dengan beberapa shortcut penting ada di sekitar tombol navigasi. Di area atas ada numpad untuk input channel TV. Sementara di area bawah ada shortcut untuk beberapa aplikasi streaming. Secara umum, dia mudah digunakan. Oh ya, remote ini juga mendukung voice input ke TV. Ada tombol yang harus tekan dan ditahan saat kita menyebutkan perintah ke VIDA Voice. Contohnya seperti ini. Turn off television. Sekarang mari kita bahas kualitas tampilan dari TV ini. Secara umum tampilan TV ini terbilang mencukupi untuk kelas harganya. Saat kami coba untuk tes color gamut coverage-nya dan volumenya untuk mode standar, dynamic, dan sports berada di kisaran 90% sRGB. Kalau untuk mode cinema diarahkan untuk mendekati 85% sRGB, baik untuk gamut coverage maupun volumenya. Mode filmmaker juga tersedia kalau kita ingin tampilan lebih sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh kreator filmnya. Jadi secara umum memang TV ini menghadirkan saturasi warna yang cukup aja lah ya, bukan yang tinggi banget. Kami berharap sebetulnya bisa lebih dekat lagi ke 100% sRGB, tapi untuk kelas harganya memang seharusnya saturasi warna seperti ini sudah cukup lah ya. Untuk tingkat kecerahannya maksimum ada di kisaran 250 nits baik di mode SDR maupun HDR. Nah, untuk viewing angle kami merasa ada sedikit pergeseran warna saat melihat TV ini dari samping. Untungnya ini cuma sedikit aja, nggak sampai yang ganggu banget. Untuk HDR TV ini terbilang mencukupi saja lah ya. Area gelap masih bisa diangkat, tapi hasilnya terbilang standar-standar aja. Sementara area terang masih bisa dipertahankan supaya detailnya nggak terlalu hilang. Mengingat brightness maksimal dari TV ini memang hanya sekitar 250 nits, kita memang belum bisa berharap kualitas layarnya luar biasa bagus, terutama untuk mode HDR-nya. Selain itu, dengan tingkat brightness seperti ini, kami rasa TV ini juga belum cocok untuk digunakan di ruangan dengan banyak jendela besar, apalagi kalau siang hari tanpa ditutup jendelanya. Sementara untuk Dolby Vision, ini bisa dibilang dapat ditangani dengan cukup baik ya. Kita bisa memanfaatkan preset Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, dan juga preset custom di Dolby Vision ini. Upscaler, nah ini juga tersedia di sini. Saat kami coba, ini bisa membuat tampilan konten resolusi 1080p atau bahkan 720p, jadi tampil relatif cukup baik lah di TV ini ya. Padahal kan TV ini 4K sebetulnya. Nah, ada juga fitur motion smoothness di TV ini, dan di beberapa preset gambar ini diaktifkan secara standar. Tapi kalau misalnya tidak mau pakai fitur ini, kita bisa kok menonaktifkannya secara manual. Nah, untuk audio, TV ini memang hanya dilengkapi dengan sistem audio 2.0 aja alias 2 speaker. Tapi menurut kami kualitas suara yang dihasilkan masih lumayan lah ini untuk kelas harganya. Dan bukan yang sekedar ada bunyi doang ya, udah lumayan oke. Saat digunakan untuk mendengarkan suara yang tidak terlalu ramai, detail dan separasi suaranya masih terdengar cukup baik. Tapi memang kalau mendengar suara yang ramai banget ya isinya ya, separasinya agak terasa kurang aja. Ini wajar ya, karena speakernya emang cuma 2. Nah, di sini kami sayangkan bahwa volume audio sedikit kurang lantang sih menurut kami. Jadi kita harus ngangkat tingkat volume ke angka yang agak tinggi untuk mendapatkan audio yang terasa mencukupi di telinga kami dan mungkin bisa mengisi ruangan yang agak besar. Ya, tapi kalau rasanya memang sistem audionya kurang, kita bisa memasangkan sistem audio tambahan melalui output digital audio, analog audio, eARC di port HDMI 3, dan bisa pakai Bluetooth juga. Nah, dukungan untuk Dolby Atmos juga sudah tersedia untuk konten yang sudah mendukungnya, tapi karena cuma ada 2 speaker aja, tentunya kita tidak bisa berharap bahwa efek surround-nya benar-benar terasa mengelilingi kita
apa gitu. Oke, beralih ke pengalaman penggunaan ya. TV ini tidak dilengkapi dengan akses cepat ke pengaturan picture mode atau sound mode. Jadi kita harus mengaksesnya lewat menu setting. Untungnya ini hadir dalam wujud overlay. Jadi tidak menutup konten yang sedang kita tonton saat kita lagi ngerubah-rubah settingan. Ini TV banget ya. Ini buat kita bisa melihat efek perubahan yang dilakukan secara langsung. Sekarang kita coba gunakan TV ini untuk output tampilan dari perangkat lain. Di sini kita coba pakai laptop ya. TV ini terdeteksi sebagai G-Sync compatible dan saat kami coba main game terlihat bahwa G-Sync memang aktif di sini. Ini bisa mengurangi kemungkinan terjadinya tearing atau stuttering yang bisa mengganggu kita menikmati game saat kita mainkan. Walaupun kadang memang masih ada tearing tipis-tipis ya saat kita main game, tapi masih jarang kok itu terjadi ya. Nah, bicara soal gaming ya, TV ini memang memiliki fitur penunjang untuk gaming. Salah satunya adalah game menu yang tampil dalam wujud overlay di area bawah layar seperti ini nih ya. Ada beberapa setting untuk fitur gaming. Ada juga penanda apakah VRR-nya aktif dan ada juga indikator FPS yang bisa kita gunakan untuk melihat frame rate saat VRR-nya aktif. Namun ada sedikit catatan ya, VRR ini membuat refresh rate dari TV ini bisa naik turun dari 48 sampai 60 Hz di resolusi 4K. Kalau game yang dimainkan berjalan di 48 sampai 60 FPS juga. Ketika kita coba mainkan game dengan frame rate di bawah 48 FPS, refresh rate TV ini akan berada di 60 Hz terus-menerus. Nah, supaya fitur VRR ini bisa berjalan maksimal, kita perlu mengubah resolusi layar jadi 1080p dan mengatur refresh rate layarnya jadi 120 Hz. Ya, bisa. Di setting ini barulah kita bisa merasakan efek dari VRR yang lebih maksimal karena batas atasnya naik ke 120 Hz. Nah, di sini juga ada game mode yang menjamin input lag rendah saat game dijalankan. Saat kami coba, ini sudah aktif secara otomatis saat TV dihubungkan ke laptop yang kami gunakan. Ini tentunya efek dari Auto Low Latency Mode atau ALLM ya. Jadi cocoklah untuk main game dengan TV yang satu ini. Apalagi mengingat harganya yang tergolong terjangkau. Nah, sekarang kita bicara soal konsumsi dayanya. Di sini konsumsi dayanya ada di kisaran 65 Watt untuk mode standar, sementara untuk mode dynamic dan HDR konsumsi dayanya ada di rentang 85 sampai 90 Watt. Dan karena nggak ada fitur local dimming di TV ini, jadi konsumsi dayanya terbilang cukup konsisten. Oke, untuk harga seperti kita bahas tadi ya, TV Toshiba 50E330N ini bisa didapatkan dengan harga kisaran 5 jutaan. Untuk detail lengkapnya, lihat di kolom deskripsi aja. Oke? Nah, kita masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, walaupun dia mendukung Dolby Atmos, tapi kita nggak bisa berharap bahwa efek surroundnya luar biasa. Maklum, speakernya cuma 2. Lalu volume suara juga terasa agak kurang lantang. Kita akan sering menaikkan volume di sini. Kemudian viewing angle-nya tuh masih kurang luas untuk konsistensinya ya. Warna dan kontras bisa agak sedikit berubah kalau kita lihat dari samping. Kemudian di sini ada VRR, tapi karena batas bawahnya cuma 48 Hz, jadi rentangnya memang kebatas di sini ya. Kalau kita pakai resolusi 4K. Jadi saran kami seperti tadi dibahas, pakai 1080p 120 Hz kalau memaksimalkan fitur yang satu ini. Lalu aplikasi yang tersedia di aplikasi Marketplace Vida U7 ini rasanya belum selengkap apa yang ada di Google TV atau Google Play Store ya. Dan banyak sekali aplikasi yang layanannya belum tersedia resmi di Indonesia. Kemudian menu pengaturan juga masih agak kurang lengkap ya. Tidak ada shortcut ke pengaturan yang mungkin sering diakses seperti picture mode dan sound mode. Untuk kelebihannya di sini ada dukungan untuk Dolby Vision, Atmos dan Filmmaker Mode. Fitur casting juga lengkap, Chromecast, AirPlay dan screen sharing ada di sini. G-Sync compatible sudah ada juga di sini. Untuk harganya ini menarik karena ada fitur penunjang gaming seperti Game Mode, Game Menu, VRR bahkan ALLM. Kemudian OS Vida U7 ini responsif dan terasa ringan sangat digunakan ya. Nah, kemudian dia juga punya 3 port HDMI, jadi bisa dipasangkan dengan 3 perangkat sekaligus dan eARC juga ada di sini. Kemudian karena dia bukan pakai OLED, jadi resiko burn-in-nya kecil sekali dan dia sudah siap untuk TV digital di Indonesia serta harganya pun relatif terjangkau untuk apa yang ditawarkannya. Jadi pertanyaannya, TV ini cocoknya buat siapa? Menurut kami TV ini akan cocok untuk mereka yang butuh TV 4K berukuran sedang dengan harga yang terjangkau. Ukuran TV ini cocok untuk yang tinggal di rumah yang tidak terlalu besar, termasuk apartemen studio atau rumah yang mungil gitu ya. Fiturnya juga terbilang lengkap dan cocok untuk berbagai kebutuhan di sini ya. Buat nonton udah mencukupi, buat main game juga menarik nih set fiturnya. Jadi kalau kalian sedang mencari TV 4K ukuran 50 inci dengan harga yang terjangkau tapi fiturnya lumayan melimpah, kami rasa yang satu ini wajib untuk dipertimbangkan. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.